untuk memulainya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua yang berbahagia pada siang hari ini berada di tempat ini. Terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih kepada Kakak Rokteka yang telah mengundang kami sebagai korban 65. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kristina Sumarniati, berasal dari daerah Yogyakarta. Dan saya sebagai korban 65 masuk ke penjara 2 kali. Sedangkan saya sebagai korban yang pertama, pada waktu 65 saya lulus dari SPI dan langsung masuk ke IKIP Yogyakarta. Saya anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Karena setelah di kemahasiswaan saya bukan pelajar lagi, sehingga saya lepas dari keanggotaan Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Di dalam kemahasiswaan saya bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan saya sudah mendaftar sebagai anggota PMKRI. Resmi saya diterima, saya punya tanda anggota pada waktu itu. Tetapi karena kekuasaan ada di tangan pemerintah, jika pada bulan Desember saya diciduk dan dimasukkan ke dalam penjara. Dalam hati saya tidak terima. Saya bukan IPPI lagi, saya sudah PMKRI, karena saya sudah menjadi anggota PMKRI. Tetapi kok saya tidak mungkin berteriak-teriak seperti itu karena saya di penjara. Akhirnya saya berusaha mendekati seorang romo yang pada waktu itu membimbing kami secara rohani. Saya curhat kepada beliau kalau saya ini seorang mahasiswa Katolik. Saya resmi anggota PMKRI. Romo, saya mohon tolong untuk dibebaskan. Saya bukan orang yang terlibat PKI karena saya belum tahu apa itu PKI. Dan puji Tuhan, pada April 66 saya bebas. Karena saya masih bermimpi mengejar kuliah saya, memperjuangkan hidup saya dengan adik saya, karena ayah saya juga di penjara sebagai anggota PKI. Saya bekerja keras untuk memperjuangkan nasib adik-adik saya, dan saya berusaha mengejar kuliah kembali dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh dekan pada waktu itu. Syarat pertama adalah saya tidak dikenakan skorsing sebagai mahasiswa, dan itu terbukti dalam skorsing, daftar skorsing saya tidak ada karena saya PMKRI, dan saya boleh kuliah kembali. Saya mengejar ketinggalan saya selama bulan dengan tanya sana sini, pinjam catatan sana kemari. Saya berhasil kuliah kembali. Tetapi beban hidup terasa karena tanpa adanya ayah, hanya ditanggung oleh ibu. Saya terpikir untuk menggunakan ijazah SPG saya, melamar menjadi guru SD. Puji Tuhan, saya diterima. Saya melamar, diterima, tapi sayang ditempatkan di Gunung Kidul, Wonosari. Saya dihadapkan pada suatu hal yang dilematis. Kalau saya menerima kerja itu, berarti saya bermimpi. Berarti saya memberikan mimpi-mimpi saya untuk mengejar kuliah saya. Kalau saya meneruskan kuliah saya tidak bisa membantu ibu saya. Akhirnya saya mohon kepada Tuhan. Akhirnya saya menemukan jalan keluar. Saya temui bapak penempatan bagian kerja. Saya menghadap pada malam hari. Memang sengaja dalam malam hari, karena pagi beliau toh juga di kantor, saya juga kuliah. Akhirnya saya datang sendiri. Beliau juga tidak kenal pada saya.
kenapa Mbak datang malam hari? Iya Pak, karena kami sebagai mahasiswa tidak mungkin meninggalkan jam-jam kuliah, dan kami sadar juga Bapak sebagai bagian penempatan kerja juga tidak, sehingga tidak akan mengganggu semuanya. Kami akan mohon pertolongan Bapak. Kami ceritakan, saya ceritakan posisi saya sebagai anak sulung dari 4 bersaudara dan anak dari ibu saya yang membesarkan anak 4 sendirian. Saya terangkan karena pada waktu itu terangnya, pada waktu itu tidak mungkin orang bicara tentang anggota keluarganya yang di dalam penjara. Maka saya bilang pada Bapak, Pak, saya mohon kebijaksanaan Pak, saya ini dapat tugas penempatan di Wonosari, tapi saya sebagai mahasiswa itu merasa tidak mampu dan tidak mungkin. Padahal saya ingin kedua-duanya selesai Pak, untuk ibu saya yang terlalu berat bebannya, karena ibu saya sendirian. Bapak saya sudah meninggalkan, saya hanya bicara meninggalkan, karena ambil kalimat yang tepat supaya Bapak itu bisa membina keadaannya. Dan puji Tuhan juga Bapak itu cukup bijaksana. Bapak itu lupa-lupanya membabarkan bahwa Bapak saya meninggalkan dengan siapa? Pokoknya sudah meninggalkan ibu saya dengan orang lain. Konotasinya mesti perempuan lain. Puji Tuhan kalau konotasinya begitu. Dan saya dengan usaha saya, rendahan hati saya memohon belas kasihan Bapak itu, Tuhan memberkati. Saya ditempatkan di SD yang dekat dengan kampus saya. Itu puji syukur pada Tuhan. Tapi 2 tahun saya merangkap sebagai guru SD dan mahasiswa, itu pekerjaan saya juga bukan sedikit dan bukan ringan, karena saya harus mengawasi adik-adik saya. Saya juga bersama 2 adik saya, 1 Sumeya dan 1 SD. Kalau malam saya mempersiapkan pelajaran untuk mengajar dan belajar kuliah, itu sudah cukup repot. Tapi keadaan itu cuma berlangsung 2 tahun. Tahun 68 saya gedor pintu saya dari luar. Kalau tidak salah itu jam 2 malam, itu saya digedor pintu kos, digedor. Saya terkejut. Setelah saya sadar dan agak menunjukkan, saya kembali. Betapa terkejutnya saya. Senjata diterjemahkan kepada saya. Orang-orang itu mencari nama seseorang. Mereka menanyakan nama seseorang yang saya tidak kenal. Katanya ada di rumah itu. Lalu tanya nama saya. Nama saya jawab, Kristina Sumardiati. Nama orang ini saya tidak kenal. Tidak ada yang kos di sini. Semua yang kos di situ kerjanya kan tidak ada. Tetapi saya dipaksa. Saya tidak tahu, saya tidak kenal. Akhirnya mereka menggeledah rumah saya, rumah kos saya. Dan di rumah itu masih saya menyimpan barang-barang yang berharga buat hidup saya. Di antara surat pembebasan. Surat pembebasan saya yang pertama kali saya simpan. Lalu mereka marah. Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu anggota EPP? Bapak tidak tanya. Buat apa saya bicara? Bapak kan nyari seseorang. Di rumah saya tidak ada. Akhirnya mereka marah. Saya disuruh mengakui nama yang dicari itu. Saya tidak mau. Mereka marah. Saya disuruh menaik di atas meja. Saya ditelanjangi. Mereka menyuruh memilih. Pilih mengaku nama itu atau pilih kamu saya telanjangi. Saya tidak memilih. Itu bukan pilihan. Akhirnya saya ditelanjangi di atas meja itu, dan saya dibakar bulu kemaluan saya, dibakar rambut kepala saya. Saya tidak bisa mengerti apa yang ada di benak mereka sehingga mampu berbuat begitu.
karena saya diperlakukan begini, saya sebagai orang beriman, tolong Yesus, tolong Yesus. Kamu bohong, kamu tidak punya agama. Akhirnya dengan kemarahan mereka, meja ini dibungkalkan dan saya jatuh. Sudah saya jatuh di bawah, saya dilarat dekat tembok. Kepala saya dipukul-pukul dengan sepeda. Saya sudah tidak ingat lagi apa yang mereka lakukan. Setelah saya sadar, saya disuruh berpakaian dan digelandang ke kantor CPM Yogyakarta pada jam 4 pagi. Karena sampai di CPM itu jam 4 pagi. Di situ saya diketemukan dengan korban-korban tangkapan baru yang dituduh PKI. Ada yang kan, ada yang kanan, enggak. Saya tidak pernah berpengalaman dengan mereka. Saya adalah mahasiswa dan guru. Tapi saya dipaksa untuk mengaku. Saya tetap tidak mengaku. Hari semakin pagi dan saya dimasukkan ke dalam sel itu, diborgol sama seorang laki-laki. Tangan saya yang kanan, laki-laki itu yang kiri. Kami dimasukkan ke dalam sel tahanan. Setelah hari kedua, saya diperiksa berdua. Mau mengaku apa tidak? Kalau kalian ini gerpol PKI, gerpol Malang, PKI Malang, saya tidak mengerti apa yang saya lakukan dengan murid saya dan kuliah saya, sehingga saya dipertaruhkan dengan gerakan-gerakan yang saya tidak tahu. Akhirnya diberdirian lagi. Kamu harus milih, mengaku memilih sebagai PKI Malang atau kamu saya telanjangi. Itu bukan pilihan, karena aku tidak mempunyai kemampuan untuk buat seperti itu. Tidak mungkin saya mengaku. Apa ini? Mereka lakukan pada saya. Kembali saya ditelanjangi dan dia ditelanjangi. Pilih ngaku atau kamu saya posisikan berpangkuan berdua dalam keadaan seperti itu. Saya tidak mau. Saya diam saja. Tanpa saya duga, tanpa saya nyana, akhirnya saya diangkat dipangkukan dengan laki-laki tersebut keadaan yang itu yang saya alami. Mereka tertawa dengan puasnya. Saat itu kami kembalikan ke sel lagi setelah kami berpakaian. Dan sejak itu badan saya merasa panas dingin. Saya sakit dan saya berapa hari. Akhirnya kami dipindahkan ke Wirogunan, tahanan sebagai tahanan perempuan bersama-sama dengan yang lain, dengan ibu yang lain. Kami di Wirogunan untuk memperoleh kesembuhan, karena di situ ada perawatnya, ada dokter yang mengobati, dan selang beberapa hari setelah keadaan lebih baik, saya dipanggil kembali. Dan selama di Wirogunan saya sering dibon, namanya dibon periksa oleh CPN, itu diambil untuk diperiksa. Dan pada suatu saat saya juga dipanggil kembali. Dalam pertanyaan mereka, kamu mengaku sebagai gerpa wanita atau tidak? Kamu kenyataannya itu mereka berani mengatakan kenyataannya. Padahal saya tidak pernah berbuat gerpa atau bagaimana. Sehingga dalam pemeriksaan itu kembali saya menghadapi sesuatu yang di luar batas kemanusiaan. Saya tidak mengira sama sekali kalau bangsa saya sendiri mampu melakukan seperti itu. Saya ditelanjangi.
Lalu kepala saya ditekan sini pegangi orang-orang dan suruh menciumi kelamin mereka satu persatu selama sebanyak 8 orang yang berada di ruang pemeriksaan itu. Aku sedang kehilangan daya semakan. Sama sekali tak mampu untuk berjalan, tapi mereka memaksakan. Dan setelah mereka rata, aku ditengkurapkan di tengah ruangan, diinjak, dan rambutku ini digunduli. Aku tidak mampu berbuat lain kecuali hanya mohon kekuatan pada Tuhan. Itulah pelajaran yang saya terima dari penguasa-penguasa yang sangat tidak berkeadilan, berkemanusiaan kepada bangsanya sendiri. Dan akhirnya aku dikembalikan ke Yerusalem. Pada tahun 1971 saya dipindahkan ke Pelantungan bersama-sama 500 orang ibu-ibu dari seluruh penjara di Tanah Jawa. Di Pelantungan tidak ada lagi penyiksaan fisik, tapi yang ada adalah teror psikis. Kita dianggap orang yang sudah tidak bermoral, pemberontak, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang harus kami sandang dari stigma-stigma itu. Ya, kami bicara hanya diam. Tetapi karena kami tidak cocok dengan kebijaksanaan beliau, pembimbing mental di Pelantungan, yang ternyata pembimbing itu yang suruh mempertobatkan komunis supaya beragama, mereka menghamili tapol dan lahirlah 2 orang bayi. Apakah kami harus tunduk seperti itu, perpimpinan itu? Lebih baik dikatakan kami tidak percaya pada Tuhan, harus melacur seperti itu, harus mengkhianati kesucian hati perempuan. Nah, karena sebab itu, karena banyak hal yang tidak bisa diterima, akhirnya pada tahun 1976 kami dibuang ke pulau karantina. Katanya kami sudah bukan manusia lagi yang bisa dibina oleh beliau-beliau itu. Kami dibuang ke Pulau Buru. Puji Tuhan kami pindah ke Pulau Buru karena itu penjara perempuan, sehingga kami sudah dibebaskan dari kengerian-kengerian pemerkosaan yang terselubung. Akhirnya pada tahun 1978, pada tanggal 27 September 78 kami bebas dari penjara Pelantungan. Tapi penderitaan bukan berakhir dalam kebebasan itu. Stigma yang betul-betul rekam di dalam tubuh perempuan mantan tapol sangat menyiksa hati kami. Bagi saya, stigma yang diderita oleh mantan tapol perempuan 65 identik dengan vonis kematian dalam sidang di penjara. Karena apa? Ruang gerak dan lain sebagainya tidak ada bagi kami. Namun kami sebagai umat beriman hanya memberikan kekuatan kepada pemerintah. Tidak mungkin kami berharap pada itu, apalagi bersuara, karena memang kami sudah kehilangan segala-galanya. Sehingga kami dengan segala kemampuan yang masih ada berusaha hidup dengan baik. Bagaimana norma-norma kehidupan secara orang beragama dan bicaranya. Batasan atau diskriminasi yang kami dapati, kami berusaha mencari celah-celah kehidupan supaya kami hidup dengan anugerah Allah, dengan kebesaran Allah yang berkarya di dalam hamba-Nya mencari keadilan dan kebenaran. Dan sedikit demi kebenaran yang tetap kami
inginkan sejak kami diperlakukan sedemikian itu, kami menyimpan bara itu dalam dada ini supaya bangsa ini mengerti bagaimana sikap pemerintah, kejamnya pemerintah Orde Baru kepada kami korban 65. Harapan kami adalah semoga generasi muda yang sudah cukup berpengalaman dengan kemajuan teknologi dan lain sebagainya tidak akan mudah dibodohi lagi seperti generasi yang lalu. 165 kan generasi mudanya jauh berbeda dengan sekarang. Kami banyak berharap kepada generasi muda tidak lagi membiarkan kekejaman ini, membiarkan ketidakadilan ini, dan kotak-kotak kehidupan kita dipecah-pecah dan agama, kepercayaan, ideologi, politik. Kita mengharapkan satunya kembali bangsa Indonesia satu sebagai satu bangsa, bukan karena perbedaan. Ini masanya menghargai perbedaan. Itulah harapan kami. Semoga apa yang menjadi curahan hati kami, terutama kepada beliau, kami berharap jangan sampai peristiwa 65 terulang kembali di negeri ini. Itulah harapan kami, dan seyogianya juga nasib kami diperhatikan. Kembalikan hak-hak kami sebagai manusia biasa. Saya kira sekian, terima kasih. Terima kasih.